Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdi وتعود بركتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. Alhamdulillah, di kesempatan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga saya bisa beraktivitas sebagaimana mestinya dan juga saya bisa menyapa para sahabat-sahabatku yang selalu setia menonton video-video saya ini, dan sangat berterima kasih kepada kalian semua. Dengan adanya kalian selalu menonton video-video saya, maka channel saya bisa berkembang seleluasanya dan tetap semangat kita menjalin persatuan dan kesatuan umat. Dan semoga yang sakit semoga cepat sembuh dari penyakitnya dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan. Dan juga diluaskan pintu-pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga putra-putrinya semoga menjadi anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tonton videonya sampai selesai kawannya, di mana ini Gus Mahesa Al-Bantani, beliau menanggapi tentang ocehan-ocehan halu yang disampaikan oleh si Fuad Pleret, ya. Selamat menonton. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah. Salam penghormatan yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh para alim ulama, wabil khusus para guru-guru. Tahiyatan thayyibah, salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh umat Islam yang menyaksikan live sore hari ini teristimewa. Salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh sahabat Pion Aswaja, sahabat akal sehat anti haluisme. Maju terus, pantang mundur, Mas, apapun rintangannya. Untuk kali ini saya ingin menanggapi Mas Fuad, ya, Mas Fuad Pleret, sang ahli torikot halu. Torikotnya bukan halu, cuma Mas Fuadnya memang halu. Torikot yang ditempuhnya ya nggak halu, dianya yang halu. Alih hakikat nanggung. Jadi Fuad Pleret ini nyebut, Mas Fuad ini, maaf Mas Fuad. Ini beribu maaf warga Nahdien, nanti kalau saya nggak nyebut Gus, udah usah baper ya. Karena di Banten nggak ada Gus, biasanya panggilnya Kang Mas. Jadi saya panggil Mas saja karena orang Jawa ya. Jadi Mas Fuad Pleret ini memang ketahuan ya apa cara berpikirnya gitu. Kalau dibandingin misalnya Gus Zaka, Sani Uye jauh, bahkan sama yang muda-muda Sani Uye jauh. Jadi kita apa ya, insya Allah tidak berdasarkan kebencian, karena kita memang nilai. Kalau memang misalnya walaupun muda kayak Sani Uye, Gus Fuad, Gus Zaka, ya kalau memang berbicara itu dengan keilmuan, apa ya, ketika berbicara itu pola ilmu mantek itu nampak gitu. Kalau Fuad Pleret itu banyak ngaco dan halunya. Untuk tema sore hari ini, pembelaan Fuad Pleret terhadap kitab Al-Ghazali, di mana kata dia setelah disebut itu bukan kitab karyanya Imam Ghazali, dia menekankan bahwa itu kitab Imam Ghazali, kitab karyanya Imam Ghazali. Dari sini kita dapat memastikan bahwa Fuad Pleret minim literasi, kurang mikir, kebanyakan halu. Beribu maaf. Dan sekali lagi saya tekankan di sini, ini nggak ada unsur kebencian ya. Jadi buat warga Nahdien, mohon maaf atas segala ketersinggungan. Karena ini oleh sebagian warga Nahdien jadi kebanggaan ini Pleret ini, Agus Fuad Pleret ini. Kita dengarkan ya.
sementara kitab Mafak atau Ofak itu ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang metode berpikirnya di dalam memahami agama itu sampai hari ini masih terus digunakan oleh mayoritas umat Islam. Kalau tidak bisa mungkin lebih dari 90% umat Islam, bahkan metodologi berpikir ala Imam Al-Ghazali itu juga menjadi dasar dari munculnya banyak filsafat di Barat. Ini ngomong apa, arahnya kemana? Kita sekali lagi ya, kita ulangi. Sementara kitab Mafak atau Ofak itu ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang metode berpikirnya di dalam memahami agama itu sampai hari ini masih terus digunakan oleh mayoritas umat Islam. Kalau tidak mayoritas umat Islam dari 90%. lebih dari 90% umat Islam menggunakan kitab Al-Ghazali. Ini caranya inspirasinya gimana? Ini cara apa sebutnya? Apa tuh ngecek apa istilahnya ya? Luar biasa buat Mas buat Pleret ini ngawur, ngaco, kurang mikir kebanyakan lu. Jadi bantahan pertama buat Mas buat Pleret ya. Gimana saya tidak menyebut Anda ini kurang mikir dan kurang baca, Mas Fuad? Imam Ghazali itu wafat tahun 1111 Hijri, Masehi. Sementara Syekh Ahmad Ali Al-Buni itu wafat tahun 1225. Selang berapa tahun itu? Bagaimana bisa diterima oleh otak waras, Gus Fuad Pleret? Kalau dikatakan kitab Al-Ghazali itu karangan Imam Ghazali. Mas, di dalam kitab Al-Ghazali itu di thumbnail kawan-kawan sudah saya taruh. Dan sudah saya post terlebih dahulu ya. Bagian hujah saya membantah ocehannya Mas Fuad Pleret. Itu di dalam kitab Al-Ghazali. Di dalam kitab Al-Awfaq itu ada tulisan begini. Yang kemarin pernah dibahas Faizar, lalu bacanya belepotan juga, sama-sama dagelan ini. Qala Al-Buni, di dalam kitab Al-Ghazali ada begini. Qala Al-Buni man aktsaro min dzikrihi istarja'a kullama nasiyahu. Kalau Faizar ngebacanya enggak begitu waktu komentar kitab Al-Ghazali. Kalau Faizar bacanya min aqala Al-Buni min aksari min dzikrihi istarja'a kullu ma nasabahu. Udah coba lah ya. Jadi gini Mas Fuad, di dalam Al-Awfaq itu mengutip Imam Al-Buni, Syekh Ahmad Ali Al-Buni. Masa iya Imam Ghazali yang lebih dahulu mengutip orang setelahnya yang bahkan belum lahir? Atau jangan-jangan Imam Ghazalinya punya GPS kayak Avenger Endgame itu ya, yang bisa kembali ke masa lalu atau ke masa depan. Jadi Imam Ghazalinya ngutip pendapat Imam Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Ali Al-Buni. Waras tidak ini Gus Fuad? Jadi gini Gus Fuad, ketimbang ente suudon, ketimbang umat Islam suudon sama Imam Ghazali, mending suudon sama penyusunnya itu yang gak jelas siapa yang menyusun. Padahal teori sederhananya kitab itu mansubatun ila hujjatil Islam. Dinisbatkan, diatasnamakan kepada hujjatil Islam, Imam Ghazali. Bukankah teorinya sesederhana itu, Gus Fuad Pleret? Mas Fuad Pleret. Coba ente mau menggali pakai ilmu apa, Fuad Pleret? Mas Fuad, mau menggali pakai ilmu apa? Nanti dikira saya sombong ini. Coba kita pakai saya taslim lah. Saya taslim kepada warga Nahdliyin. Cara menggalinya pakai ilmu apa? Saya taslim lah. Ya, saya ngikut lah. Ya ini bukan persoalan warga Nahdliyin sih. Enggak, maksudnya kalau ada nanti kelojotan, kalau ada yang keberatan. Jadi saya saking percayanya kepada keilmuan warga Nahdliyin, sahabat-sahabat saya di NU itu saya percaya habis kayak Gus Zaka Sani Uye. Saking percayanya kan, biar nanti jangan pendapat saya, maksudnya pendapat warga Nahdliyin. Itu maksudnya ya, jadi jangan salah paham ya. Coba berpikir, saudara-saudaraku. Pakai otak apa? Kalau pakai disiplin keilmuan apa? Ilmu apa? Ilmu mantek, ilmu balaghah, ilmu badi', bayan, majaz, apa lagi? Coba Al-Ghazali setelah mendapat kritikan,
setelah mendapat ya kritikan bahwa itu bukan karya Imam Ghazali, kata Fuad masih katanya koko Imam Ghazali. Ini saya kira kalau Mas Fuad Pleret ini memang baca kitab tersebut, membaca dan memperhatikan, nggak mungkin lah ngomong begitu. Oh, dia masih punya otak, nggak mungkin lah ngomong begitu. Qala Al-Buni, man aksaro min dzikrihi istarja'a kullama nasiyahu. Masa Imam Ghazali ngutip pendapatnya Imam Ahmad Ali Al-Buni? Kan Imam Al-Buninya belum lahir. Jadi Imam Ghazali dulu kawan-kawan. Masanya itu Imam Ghazali dulu, baru setelahnya beberapa 100 tahun kemudian kurang lebihnya baru Imam Ahmad Ali Al-Buni nongol. Masa iya, coba Mas Fuad Pleret. Sini nggak usah pakai banyak dalil lah ngebantah Mas Fuad Pleret ini. Cukup pakai otak waras dari itu loh. Iya, memang ngaku tarekat, ngaku hakikat, tukang jualan nama guru sekumpul doang, Pleret. Maaf Pleret. Pleret di sini maksudnya Gus Fuad ya. Jangan diwakaf ya. Harus selesai Pleret gitu, jangan dipotong. Nah, muhibbin ataupun para pendukung, para pencinta, para mamang santri yang fans sama Fuad Pleret, sadar tidak minim literasi, minim bacaan dan minim wawasannya Mas Fuad Pleret? Enggak, karena mereka selalu biasanya mengedepankan fanatisme. Udah kalau satu kelompoknya, satu ormasnya, satu golongannya udah enggak peduli gitu. Saya bingung sama sebagian orang ya. Cara penyampaiannya Gus Fuad Pleret itu santai memang intonasinya. Tapi isinya gitu loh, ngaco banget gitu. Kok bisa dianggap ulama ya? Saya juga bingung ini. Kita kadang mikirnya begini loh. Lah orang seperti ini dianggap ulama gitu. Ya sama dagelannya kayak si Faizar dianggap ustad. Faizar membaca bagian ini itu lucu kawan-kawan. Jadi min aksari min dzikrihi istarja'a kullu ma nasabahu. Tulisannya nasia mestinya. Mungkin karena cetakannya kurang jelas ya. Jadi Faizar membaca nasia ini, nasia dibaca nasabah. Tapi artinya lagi-lagi kalau dia punya pemahaman, cukup wawasan, ya tidak mungkin lah kita sering nemuin kitab nggak ada waonya, kita tahu itu satu huruf hilang. Ya namanya percetakan gitu, bukan nyalain kitab, percetakan itu ya wajar namanya. Atau walaupun bahkan dalam tulisan asli masih tangan, yang namanya orang nulis gitu aja. Ya sama-sama dagelannya. Saya mengapresiasi banget ya kepada Ustadz Ali, kajian kitab Turos yang telah menyebut, kita sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu ini ya, menyebut peruqyah halu itu ya dukun. Jadi munculnya Gus Zaka, Sani Uye, Ustadz Ali yang ikut-ikutan mengomentari haluisme, dukunisme. Saya kadang berpikir, ini mereka tahu sudah dari lama, apa hanya karena nunggu viral dulu baru mereka menggali gitu. Tentang pendapat-pendapat imbro-imbro para ulama kan sudah kita lebih dahulu sampaikan. Ya peruqyah halu itu dukun ustad gitu. Peruqyah halu itu ya kahin gitu. Tukang terawang, tukang ramal gitu. Tukang tebak, dukun ustad lah intinya gitu. Kok baru nyadar gitu para mamang santri. Kita sudah menemukan fakta ini ya sejak tahun 2006 itu sudah bahaya ini. Keilmuan yang katanya ilmu hikmat, ini ilmu halu, ilmu dobol, ini ilmu dukun ini. Maka saya juga sangat bersyukur ya, terlepas gergetan juga sama si Marcel itu ya, agak bersyukur juga sababia dia gitu. Jadi orang banyak ikut komentar gitu. Tadinya kan saya melulu yang ngeritiki Ali Hikmat itu. Tadinya baru saya gitu. Dan karena saya siapa lah kan gitu, bukan tokoh terkenal, jadi orang nggak mau memperhatikan. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah dipanggil di MUI. Insya Allah nanti akan ada tindakan yang lebih serius, tindakan yang lebih konkret ketimbang hanya sekedar konten. Iya benar nanti harus sudah lama kalau mabok tidur. Kalau si Fuad Pleret gimana? Kalau Pak Ghazali, kita Imam Ghazali
Sudahlah diluruskan, sudah dijelaskan sama Buya Yahya dan yang lain bahwa itu kitab mansubatun ila syekh, ila hujjatil Islam, kitab yang disandarkan, yang dinisbatkan kepada Syamsul Qadir Jilani. Masih aja si Fuad Pleret ngeyel itu, Mas Fuad Pleret itu. Nah mungkin lah kalau nyimak bagian ini, Pleret itu, si Fuad Pleret itu, Gus Fuad Pleret. Nah mungkin sampai ngomong begitu. Oh nggak butuh ilmu kok, cuma butuh otak doang. Butuh mikir. Oh iya, Imam Ghazali itu wafat tahun 1111. Imam Al-Buni wafat tahun 1225. Rentangnya 100 tahun lebih. Coba, memang santri, coba lo mikir. Ini justru menjelekkan Imam Ghazali. Kalau kalian resapi, kalau kalian renung, oh Imam Ghazali kok ngajarin begituan. Atau ternyata ketika Imam Ghazali lagi menikmati dunia filsafat kok tak sampai ke dunia halu gitu. Kalau orang masih menikmati ilmu filsafat, ilmu fikih, ya kan masih kita posisikan sebagai orang yang ahli ilmu gitu, Imam Ghazali. Nah kalau sampai ajarannya seperti kitab Al-Ghazali, loh Imam Ghazali masa dulunya pernah selucu ini gitu. Justru sebenarnya orang-orang seperti Mas Fuad Pleret ini yang secara tidak langsung itu ya merendahkan Imam Ghazali secara tidak langsung. Sudah mendapat bantahan, bukannya malah dibantah. Statement ulama-ulama yang menyebut kitab Al-Afaq itu bukan karya Imam Ghazali. Cuma lah ngomong filsafat yang dibangga-banggakan anu, nggak nyambung. Wih, rombongan Puruqyah Aswaja. Hemat saya, buat para Puruqyah Aswaja, mending laporkan saya. Iya benar Bang Jamal. Buat Pleret itu suka bawa-bawa nama Abah Guru sekumpul. Ya itu karena orang yang tidak mempunyai skill yang cukup. Jadi untuk mendongkrak popularitas ya butuh nama besar. Nah itu namanya pansos. Buat Pleret itu, Mas Buat Pleret. Ini. Saya mikir, beneran nih Mas Fuad ini mikir gitu. Bener mikir apa nggak mikir sih gitu loh. Serius nih, dengerin. Metodologi berpikir ala Imam Ghazali itu juga dari dasar dari munculnya banyak filsafat di Barat. Sementara kitab Afaq atau Ofaq itu ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang itu poin pertama ya, ditulis oleh Hujjatul Islam. Yang pertama statement saya, kesimpulan saya, Gus Fuad Pleret minim literasi, minim mikir, kebanyakan halu, tarekat-tarekat, pengen jadi wali tapi nggak nyampe-nyampe, jadinya liberal. Itu statement saya kepada Fuad Pleret. Yang kedua, Fuad Pleret dipakai 90% umat Islam lebih, dipakai 90% umat Islam. Ini umat Islam yang mana? Coba tanya. Saya mau tanya, karena anda ini kan kawan, bahkan warga Nahdiyin aja hitungan jari gitu, ya dukun-dukun ustadznya doang gitu. Nah coba, cara Fuad Pleret ngomong bahwa ini dipakai oleh mayoritas umat Islam 90% lebih itu dari mana coba? Lagi-lagi Gus Fuad Pleret memang kurang mikir, asal ceplos, kebanyakan halu. Ayo kita sensus saja bareng-bareng. Khusus pondok protes salaf lah, yang Nahdiyin aja ya, kita sensus. Pakai nggak kitab Al-Ghazali? Jawabannya tidak, kawan-kawan. Yang pakai kitab Al-Ghazali itu hanya oknum ustad, dukun ustad. Terus angka 90% lebih ini dari mana, Mas Fuad Pleret? Astagfirullahaladzim. Jadi buat rekan-rekan di Wahabi dan di Muhammadiyah ini benar-benar kedustaan dari Fuad Pleret ini ya. 90% umat Islam mayoritas. Nggak ada. Hitungannya, maksudnya nggak ada ini nggak ada 90% lebih. Hitungannya itu 0,%. 0,% itu pun oknum ustadz yang memanfaatkan. Ya, saya tegaskan di sini. Ayo Fuad Pleret, kita mau pakai lembaga apa nih? Ayo, kita survei. Ente berani nyebutin 90% umat Islam memakai kitab Al-Ghazali, ketahuan ente ngawur bin halu bin rob. Justru saya memegang ucapannya Abah Lutfi. Bahwa silahkan tidak mempercayai. Maka saya memilih untuk tidak mempercayai. Artinya saya masih menggunakan koridor dari pilihan ataupun opsi yang dikasih oleh Abah Lutfi.
Kalau Fuad Pleret, ya ngawur. 90%. Ngawurnya di video pendek saja tadi itu ada 2 poin ya. Bahwa Al-Awfaq adalah benar karya Imam Ghazali, itu dustanya si Fuad Pleret. Dan kami menyebut Fuad Pleret itu dusta. Kami punya data bukti bahwa Al-Awfaq Ghazali bukan karya Imam Ghazali. Kami punya bukti. Si Fuad buktinya apa? Saya mau tanya. Hanya karena nama judul di depan Lil Ghazali. Kalau hujah si Fuad itu seperti itu, maka terbantahkan dengan di dalamnya. Gitu loh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, gimana kawan? Silahkan kepada Anda ya. Komen bagaimana si Gus Fuad Pleret ya, yang terlalu halu pemikirannya. Dan saya juga kecewa sama Fuad Pleret karena selalu membawa-bawa nama Abahku Sekumpul ya. Itu yang kurang kurang enak lah ya. Pokoknya jika suka dengan video ini, di komen, share, and subscribe. Mohon maaf yang sebesar-besarnya di share ya kawan, di share biar Fuad Pleret itu bisa mendengar nih. Ini memang video lama ya, agak sedikit lama lah gitu, namun biar tahu bahwasanya pemikiran-pemikiran si Fuad ini kebanyakannya tidak berlandasan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.